Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Nah, jadi terima kasih sudah hadir sebelumnya. Tanpa membuang waktu, kita mulai saja rapat pada pagi ini. Karena semua sudah baca laporannya, kan laporannya menunjukkan bahwa produksi kita mencapai 68 juta ton. Itu merupakan rekor tertinggi kita sepanjang sejarah. Tapi produksi kita turun 25%, pendapatan kita turun hampir 4%, dan harga jual rata-rata kita $48 per tonnya, sedangkan anggaran kita $60. Nah, berarti di sini kita bekerja lebih keras, tapi hasilnya lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa model bisnis kita itu sedang diuji. Oleh karena itu, saya menggunakan brief untuk melihat situasi perusahaan kita secara lebih objektif. Kita akan membahas mengenai kondisi internal, kondisi eksternal, dan juga strategi yang akan kita terapkan ke depannya. Untuk Marcel, tolong mulai dari kondisi eksternal perusahaan kita terlebih dahulu. Baik semuanya, di sini saya ingin membuat kesepakatan bahwa saat ini tuh situasi yang kita hadapi bukan hanya sih harga biasa, tapi ada yang perubahan struktural yang terjadi di industri batubara. Karena di sini saya itu menganalisis menggunakan 5 forces dengan 5 poin. Yang pertama itu ada rivalitas antar pesaing. Nah, kita itu ada di posisi yang tinggi karena kita bersaing dengan perusahaan seperti Bumi Resource yang produksinya setiap tahun itu mencapai 80 juta, dan juga ada PT Adarko dengan batubara ultra low sulfur yang harganya premium, lalu juga ada Indotamu Raya dan Bukit Asam. Nah, semuanya itu di sini itu hadir dengan efisiensi biaya dan juga efisiensi dalam biaya pengiriman, yang artinya margin kita itu akan semakin tipis dari waktu ke waktu. Terus yang kedua ada ancaman pendatang baru. Nah, intensitas levelnya itu berada di tingkat rendah tapi sedang. Kenapa? Karena setiap tahun itu akan selalu meningkat. Namun posisi ini saya anggap aman, Pak, karena kita itu industri kita itu memerlukan modal yang besar hingga miliaran dolar dan juga perizinan yang sangat sulit ketika ingin join di industri batubara. Pada poin ketiga itu ada kekuatan tawar pemasok karena kita itu menggunakan eskavator dari kontraktor luar. Nah, kita tuh akhirnya bergantung ya, seperti dari perusahaan rumah dan juga Caterpillar. Nah, untuk bahan bakar kita tuh bekerja sama dengan Pertamina, dan di mana saat ini pemerintah itu merilis bahwa disarankan untuk menggunakan bahan bakar B40 untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon. Pada poin keempat yaitu saya membuat tentang kekuatan penawar pembeli kita itu pada posisi aman, dan berjalannya waktu itu akan semakin meningkat karena perlu kita waspadai walaupun Tiongkok itu pembeli terbesar, tapi impor mereka pada tahun 2025 kemarin itu mengalami penurunan sebesar 16,2%, karena saat ini itu mereka lebih menaikkan produksi domestik mereka dan menghasilkan energi terbarukan, sedangkan batubara itu sebuah komoditas dan ketika pembeli itu bisa mudah untuk berpindah memasok. Nah, yang terakhir itu ancaman produk lagi. Ini perlu kita waspadai karena ini adalah permasalahan jangka panjang. Ketika solar, angin, hidro, nuklir itu semuanya itu mengalami pertumbuhan, dan menurut IEA proyeksi itu permintaan batubara itu akan menurun pada tahun 2026 sekarang. Tapi publikasi itu menyebutkan bahwa sebetulnya pada tahun 2024 industri batubara itu sudah mengalami peak full demand atau puncak permintaan batubara, dan ekspor batubara itu sekarang di tahun kemarin, mulai dari tahun kemarin itu sudah mengalami kontraksi sebesar 5%. Baik, masalah untuk bagian people demand saat ini, apakah kamu tak percaya? Sebetulnya percaya atau nggak percaya, tapi saat ini data itu menunjukkan ke arah sana. Bukan berarti pelanggan kita itu akan hilang dalam semalam, tetapi ada jeda waktu yang bisa kita manfaatkan dan ambil peluangnya. Seperti dari negara Vietnam, impor kita sekarang itu mengalami kenaikan karena di sana itu mereka butuh untuk membangun kapasitas pembangkit. Lalu yang kedua, setelah saya baca laporan, Filipina itu pada posisi kedua pasar terbesar kita karena mereka membutuhkan pasokan untuk permintaan listrik untuk pusat data dan juga AI di Asia yang mendorong konsumsi energi batubara. Dan yang terakhir itu kita sedang dalam proses pengembangan BCT fase 6A yang membuat kapasitas ekspor kita itu semakin besar, tetapi tidak menutupi adanya ancaman yang nyata seperti Tiongkok saat ini walaupun mereka menjadi pasar utama kita, tetapi tidak bisa diandalkan dikarenakan regulasi pemerintah saat ini juga membatasi produksi nasional yang kemarin itu mencapai 790 juta di tahun 2025, di tahun 2026 ini menurun hingga hanya mencapai 600 juta ton, yang artinya ada penurunan sekitar 190 juta ton. Terima kasih Mas untuk selanjutnya. Selanjutnya Elsa, bagaimana kondisi internal perusahaan kita? Baik, jadi sesuai dengan data yang sudah saya kirim, saya akan bicara jujur bahwa rapat ini tidak akan menjadi yang produktif kalau kita tidak mau melihat masalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya perusahaan kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita memiliki infrastruktur yang sangat kuat seperti 66 km jalan yang sudah beraspal, kemudian ada ratusan truk double rider, lebih dari 100 ekskavator besar serta fasilitas lainnya. Jadi semua itu bukan mudah ditiru oleh pesaing dalam waktu bertahun-tahun.
Nah, selain itu, biaya produksi di perusahaan kita ini juga cukup tergolong sangat rendah dibandingkan dari perusahaan lainnya. Jadi meskipun harga jual batu bara itu turun, perusahaan kita itu masih bisa mendapatkan keuntungan yang cukup baik. Dan saat ini margin laba kita itu sudah mencapai sekitar 29,5%, dan itu sudah termasuk angka yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu pasar kita juga sudah cukup baik karena kan penjualan kita tersebar di lebih dari 8 negara. Sebagian 80% dari mereka penjualan tahun 2025 kemarin itu sudah menggunakan kontrak jangka panjang. Jadi pendapatan perusahaan tidak terlalu mudah terganggu oleh naik turunnya harga pasar dalam jangka pendek. Tapi kita harus perlu jeli untuk melihat laporan saat ini. Memang kontrak jangka panjang itu akan memberikan kepastian dalam hal volume. Tapi kita melihat acuan indeks harga Newcastle dan juga ICI yang trennya sedang menurun saat ini. Kalau kita lihat, kita tidak punya pelindung harga. Artinya apa? Artinya barang kita itu pasti laku di pasaran. Tapi dalam hal margin, kita itu dapat guncangan dari pasar saja. Betul, itu poin yang bagus. Karena itu di sini saya juga harus jujur soal kelemahan perusahaan kita. Jadi yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasanya perusahaan itu masih terlalu bergantung pada kontrak luar. Sebagian besar kegiatan kita itu dipengaruhi oleh pihak eksternal, termasuk bunga yang kontraknya jangka panjang sekitar 18 tahun. Jadi kalau mereka terlambat atau ada masalah, produksi kita juga langsung ikut terganggu. Kemudian produksi kita itu masih di bawah target. Jadi seperti data tahun 2025 kemarin, kita mengalami penurunan sekitar 5,3% dari bencana karena adanya curah hujan yang sangat ekstrim di semester pertama. Karena area Kalimantan Timur itu memang rawan banjir, tapi proyek tambang kita ini sangat bergantung pada kondisi sungai di daerah. Jadi masalah ini tuh bisa saja terulang. Kemudian yang terakhir itu bisnis kita masih fokus pada batu bara saja. Coba kita lihat perusahaan lain. Mereka punya bisnis lain seperti energi terbarukan, aluminium, nikel, dan sebagainya. Tapi kita sepenuhnya bergantung pada batu bara. Jadi kalau harga batu bara turun, perusahaan kita tidak punya banyak sumber pendapatan cadangan. Berarti perusahaan kita bisa saja merosot. Baik, soal diversifikasi, saya tahu kita sudah sangat sering berkoordinasi. Tapi menurut kamu, apakah perusahaan kita saat ini itu terlambat untuk melakukan diversifikasi? Belum terlambat, Pak. Tapi kita bisa punya banyak waktu untuk menambah lagi. Seperti hilirisasi batu bara ke BNG atau metanol, misalnya pemerintah kan sudah dorong ke sana. Kita punya bahan baku, kita juga punya infrastruktur yang sudah dijelaskan tadi. Yang kurang itu hanyalah komitmen strategik untuk masuk ke sana. Itu lagi dari rapat ini, apakah kita cukup dengan mempertahankan yang ada atau kita perlu transformasi lebih berani? Nanti saya paparkan rekomendasi berdasarkan IMETRIX. Maaf semua, karena di ruangan sebelumnya ada kendala mengenai listrik, kita mulai lagi di ruangan ini. Baik, Pak. Oke, terkait dengan laporan keuangan kita, saya akan mengirimkan data laporan keuangan kita pada tahun 2025 dan juga 2024 kepada rekan-rekan semuanya. Apakah semuanya telah menerima datanya? Sudah. Oke, pada laporan tahunan kita terlihat bahwa pendapatan kita pada tahun 2025 di sini relatif stabil di kisaran 43 miliar US dollar. Dan juga di sini saya melihat ada penurunan tipis sebesar 0,52% dari tahun 2024. Dan juga laba bersih tahun berjalan kita itu turun sebesar 16,86% menjadi 784 juta US dollar. Dan juga rata-rata harga jual kita hanya 48,1 US dollar per ton. Sementara anggaran yang kita masukin yaitu 60,3 US dollar per ton. Nah, di sini ada selisih sekitar 10% lebih. Di sisi lain, modal kita itu terrelasi cukup agresif mencapai 399,2 juta US dollar, terutama untuk ekspansi infrastruktur kita, jalur logistik di proyek tambang. Namun, terkait dengan data itu, ada kabar baik. Kita berhasil memangkas total liabilitas kita secara masif, yaitu sekitar 43,7%. Dari yang semulanya hanya 1,20 miliar dolar, itu sekarang menjadi 680 juta dolar. Dan juga di sini terlihat bahwa rasio likuiditas kita juga melonjak tajam dari 164% kini menjadi 266,2%. Debit aset rasio kita berada di posisi sangat aman, yaitu sekitar 20,2% atau sekitar 0,20. Neraca kita juga sangat sehat di sini, yang artinya dalam kondisi darurat kita tidak akan panik. Tapi kalau saya perhatikan juga kita tidak bisa terus mengandalkan penjualan volume saja untuk menutup jalannya harga.
Jadi berarti secara finansial kita itu masih kuat. Tapi kalau tren harga ini terus berlanjut, gimana nasib perusahaan kita? Kalau tren ini terus berlanjut tanpa adanya perubahan strategi dari kita akan terus menggerus cadangan profit kita. Saya telah merekomendasikan beberapa hal di sini. Saya buka filenya. Nah, di file ini saya merekomendasikan dua hal. Yang pertama yaitu untuk menjaga disiplin biaya kita dan mempertahankan posisi low cost producer kita. Kedua, kita mulai diversifikasi sumber pendapatan dari 2 tahun sampai ke 3 tahun. Kita tidak bisa menunggu selama 5 tahun. Oke, terima kasih semuanya. Berdasarkan analisis internal dan eksternal yang sudah dipaparkan, tim kami melakukan pembobotan menggunakan IE Matrix. Hasilnya, skor IFAS sebesar 2,85 masuk kategori rata-rata. Skor EFAS sebesar 2,69 juga rata-rata dengan koordinasi ini. PT Bayan Rekourse berada di sel 5 zona hold and maintain. Hold and maintain, itu bedanya seperti kita hanya bertahan, Pak Febri. Apakah itu cukup agresif? Hold and maintain di sini bukan berarti dia. Ini berarti dua hal yang konkret. Ada market penetration dan product development. Nah, saya setuju dengan pendapat tadi. Dan juga saya ingin menambahkan bahwa apapun strategi yang kita pilih nantinya, itu efisiensi biaya itu harus tetap menjadi fondasi kita. Jangan sampai di sini ekspansi dan diversifikasi itu dapat menggerus keuntungan low cash kita yang selama ini menjadi fondasi kita. Kita sudah dengar dari semua sisi. Sekarang saya akan menentukan keputusannya. Tapi tadi sudah menyarankan untuk kita menggunakan strategi hold and maintain dengan dua fokus utama yaitu investasi pasar dan pengembangan produk. Apakah dari kalian ada yang keberatan? Saya tidak keberatan, Pak. Tapi saya minta satu nama yang jelas, yaitu program digitalisasi monitoring produksi. Kemarin, curah hujan ekstrim di semester pertama 2025 kan membuat produksi menurun sekitar 5,3% dari target. Kalau kita punya sistem pemantauan cuaca dan operasional yang lebih modern, perusahaan kita tuh bisa bergerak lebih cepat untuk mengantisipasi masalah. Baik, itu disetujui masukkan ke KPS 2026. Mohon izin Pak untuk menambahkan pada bagian keuangan kita. Nah, pada bagian keuangan kita, di posisi regulasi DHE itu mewajibkan 100% devisa hasil ekspor itu rugi minimal 12 bulan. Namun di sini tercatat bahwa hanya 50% yang baru dikoreksi ke rupiah. Nah, ini tuh dapat mempengaruhi stabilitas kita dalam hal pengolahan kas perusahaan. Kita itu perlu adanya perubahan jadwal untuk pembayaran kontrak dengan mitra untuk mengantisipasi hal seperti ini. Oke Kak, mengenai itu tolong siapkan proposal manajemen kas yang memperhitungkan regulasi DHE ini dalam 2 minggu. Baik, Pak. Mohon izin Pak Christian, ada satu hal lagi soal pasar Tiongkok. Kita tidak bisa terus-menerus terlalu bergantung pada mereka sebagai pembeli utama karena permintaan itu sering berubah-ubah. Karena itu saya menyarankan kita itu bisa mulai lebih aktif mencari pasar lain seperti ada Bangladesh, kemudian ada India yang saat ini permintaan itu masih terus berkembang. Saya juga sudah menyiapkan draft strategi pemasaran untuk masuk ke pasar tersebut. Bagus ya, mengenai itu kamu bisa koordinasiin proposal itu dengan tim pemasaran. Menurut targetnya satu pelanggan dari Bangladesh atau India yang terverifikasi kontrak di kuartal 2 2026. Apakah ada lain yang krusial yang sebelum kita mengakhiri rapat pada hari ini? Dari sisi saya, ada satu catatan terakhir. Perusahaan ini punya fondasi yang kuat, infrastruktur yang rendah, neraca yang sehat. Tetapi ketika waktu bertransisi itu tidak akan membuka selamanya. Hold and maintain adalah strategi yang tepat hari ini, tapi ia harus dijalankan dengan kecepatan dan presisi, bukan dengan menunggu. Baik, sesuai rapat kita hari ini, kita akan menjalankan strategi hold and maintain dengan dua fokus utama kita, yaitu penetrasi pasar ekspor, terutama memperkuat pasar Vietnam dan juga Filipina, dan membuka pasar baru ke Bangladesh dan ke India, serta mengembangkan produk kita melalui hilirisasi batubara ke DME dan juga metanol. 3 keputusan kita hari ini, yang pertama, program digitalisasi monitoring produksi masuk KPX 2026. Yang kedua, untuk kita menyiapkan proposal restruktur hasil manajemen kas terkait regulasi DHE dalam 2 minggu. Yang ketiga, untuk NASA, menyiapkan strategi penetrasi pasar ke Bangladesh dan juga India dengan target kontrak baru di kuartal 2 2026. Baik, Pak. Baik, rapat hari ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.